Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Anisah, NIM 1931168. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian teoritis. Baiklah, setelah masalah penelitian digunakan, maka langkah kedua adalah proses penelitian mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Nah, pendapat ini menurut Sumadi Suryabrata 1990. Dan perlu diingatkan bahwa setiap penelitian selalu menggunakan yang dinamakan teori. Nah, baiklah, teman-teman tahu nggak apa itu teori? Nah, mari kita mengkaji apa itu teori. Bisa dilihat di PPT yang ada di sini samping. Nah, teori adalah seperangkat kontrak atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramal fenomena. Baiklah, dan ada banyak pendapat dari para ahli mengenai teori. Nah, yang pertama, menurut William Wiersma 1986 menyatakan bahwa theory is a generalization or series of generalization by which we each item to explain some phenomena in a systematic manner. Yang artinya, teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Kemudian, menurut Marx, membedakan adanya 3 macam teori ketika teori dimaksud ini berhubungan dengan data empiris. Dengan demikian dapat dibedakan antara lain yang pertama, yaitu teori deduktif, yaitu memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Dan yang kedua adalah teori yang induktif, yaitu cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. Yang ketiga yaitu fungsional, yang artinya dampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori mempengaruhi data. Kita lanjutkan dengan fungsi dan kegunaan teori. Nah, secara umum fungsi ini menjadi 3. Yang pertama, menjelaskan. Yang kedua, meramalkan. Dan yang ketiga adalah mengendalikan suatu gejala. Dan fungsi teori antara lain adalah sebagai berikut. Mari kita lihat. Nah, fungsi teori secara umum yang pertama adalah memperjelas masalah yang diteliti sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis sehingga dapat dijadikan referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Dan yang kedua adalah memperjelas dan memperdalam suatu ruang lingkup variabel yang diteliti. Yang ketiga adalah membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dan dalam upaya pemecahan suatu masalah. Dan yang terakhir adalah sebagai referensi untuk mendukung pendirian yang akan dibahas. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Akhirul kalam, wallahul muwafiq wal hadi ila syabirir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip dulu, ada lanjutannya nih. Yuk kita lihat. Baiklah, sebelum mengakhiri video ini, mari kita lihat langkah-langkah serta contoh dari kajian teoritis. Menurut Sugiono, dalam bukunya
yang diterbitkan pada tahun 2015 mengatakan bahwa secara umum langkah-langkah untuk dapat melakukan kajian teoritis adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Kedua, cari sumber-sumber bacaan seperti buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, dan lain-lain. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kelima, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Yang keenam, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber-sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Seperti yang ada di contoh, ini tentang kajian teori gerakan literasi sekolah. Variabel-variabel yang dimaksud adalah seperti pengertian literasi itu sendiri. Nah, ini ada beberapa pengertian dari literasi dari bacaan-bacaan yang telah dibuat oleh penulis. Kemudian contoh lain ini tentang tujuan gerakan literasi sekolah, dan di sini dicantumkan tujuan tersebut dari berbagai teori atau pendapat dari buku-buku yang telah dibaca oleh penulis. Variabel lainnya ada di sini selain literasi itu ada pengertian dari pacelaton. Nah, di sini disebutkan definisi pacelaton itu apa menurut KBBI, kemudian pendapat-pendapat lain tentang pacelaton. Ya, sekian dari saya. Syukran kasir. Assalamualaikum.